Sementara itu, Meng Li menjelaskan kepada Tian He alasan ia ingin pergi ke sekte Qinghua untuk mencari informasi mengenai orang tua kandungnya. Ternyata, Tuan Liu bukanlah orang tua aslinya. 19 tahun yang lalu, di saat ia masih bayi, ayah Tian He, Yun Tianqing, menyelamatkannya dari serangan klan siluman dan dititipkan kepada Tuan Liu untuk dirawat. Alasan ia bisa mengingat kejadian tersebut padahal ia masih bayi karena ia memiliki kemampuan spesial sejak lahir dan mampu mengingat kejadian masa lalu meskipun ia masih bayi. Setelah mengetahui apa yang terjadi, mereka berdua pun setuju membawa Meng Li bersama mereka pergi ke sekte Qinghua. 我不是我爹娘的亲生女儿，我内心有隐藏了很多年的秘密。 Keesokan harinya, Meng Li kembali mencoba meminta izin sebab ia ingin mencari tahu identitas atau keberadaan orang tua kandungnya. Tuan Liu bersama istri lantas mengizinkannya pergi kalau memang itu tujuannya pergi ke sekte Qinghua. Mereka berpesan, Meng Li harus menjaga diri baik-baik dan apabila terjadi sesuatu kepadanya harus segera melapor kepada mereka. Lalu setelah itu, mereka bertiga hendak berangkat. Tuan Liu menitipkan putrinya kepada Tian He dan percaya ia akan mampu menjaganya. Tian He tentu saja bersedia dan berjanji akan menjaga Meng Li selama di perjalanan. 云公子，那日你那把弓， Sementara itu, di sekte Qinghua, lebih tepatnya di Goa Terlarang, Su Yao bersama tetua Chong pergi menemui Yun Lei yang telah sadar dari komanya. Terlihat di sini, Yun Lei tidak suka terhadap mereka semua, terutama tetua Chong. Bahkan apabila ia berhasil melepaskan diri dari segel tersebut, orang pertama yang akan ia bunuh adalah dirinya. Sontak tetua Chong menjadi sangat marah dan ingin membunuhnya di tempat. Siapa sangka kekuatan Yun Lei jauh lebih hebat. Bahkan meskipun tersegel selama bertahun-tahun, ia secara diam-diam berkultivasi. Sehingga kekuatan spiritualnya telah naik ke tingkat 7. Melihat itu, tetua Chong lalu pergi dari sana. Tuan Liu sangat bersedih karena harus berpisah dengan putri kesayangannya. Begitu juga dengan Ming Lei yang ikut bersedih sebab ini baru pertama kalinya ia meninggalkan rumah untuk waktu yang cukup lama. Singkat cerita, mereka telah tiba di kota Chenzhou, kota pertama yang mereka lewati dan berniat singgah untuk beristirahat. Tian He sedikit merasa aneh sebab kota Chenzhou merupakan tempat yang dikabarkan memiliki penduduk sangat ramai. Namun nyatanya ia melihat kota itu sangatlah sepi. Tanpa sengaja mereka melihat beberapa penduduk sedang sibuk membawa orang-orang yang sedang pingsan ke balai pengobatan. Merasa ada yang aneh, mereka pun berniat untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Setelah masuk ke dalam balai pengobatan, ternyata di sana ada Ziying yang ikut menjadi sukarelawan dalam membantu. Dari sinilah diketahui orang-orang yang dibawa ini bukanlah pingsan, melainkan sedang tidur dan tidak bangun. Setiap satu hari, sekitar 100 warga tiba-tiba tertidur dan tidak bangun. Maka dari itu, Ziying bersama beberapa murid sekte Qinghua datang ke kota tersebut untuk menyelidiki. Takutnya ini perbuatan siluman. Ziying lalu mempersilahkan mereka untuk tinggal di penginapannya yang tak jauh dari sana. Lalu di sebuah kuil, mereka melihat seorang wanita sedang bermain kecapi. Yang terdengar, alunan lagunya sangatlah sedih. Semua warga berkerumun menyaksikan wanita tersebut. Mereka pun bertanya apa yang terjadi. Salah satu warga berkata, wanita itu bernama Shinji yang ditinggal mati oleh suaminya dan jasad suaminya berada di kuil tersebut. Shinji dilarang masuk oleh pihak keluarga dari suaminya. Maka dari itu setiap hari ia hanya di depan kuil sambil memainkan kecapi. Setelah itu mereka hendak pergi menemui Ziying di penginapan tersebut. Murid sekte Qinghua yang berjaga melarang masuk mereka karena dianggap orang asing. Beruntung salah satu murid datang menghampiri dan mempersilahkan mereka masuk karena Ziying telah memberikan izin.
Tian He lalu membuat obat herbal untuk Lingsa karena akhir-akhir ini Lingsa sering merasakan pusing. Perhatian yang diberikan Tian He kepada Lingsa membuat Meng Li sedikit iri. 丽莎听了一定会很感动。 Sementara itu, Wen Yu melapor kepada Baike kalau Tian He saat ini berada di kota Chenzhou. Baike mulai menyiapkan sebuah rencana dan kali ini pedang Wangsu harus berhasil mereka dapatkan. Di malam hari, Tian He memberikan obat hasil buatannya kepada Lingsa. Meskipun rasanya pahit, ia tidak perlu takut sebab Tian He sudah membelikan buah manisan untuknya. Perhatian yang diberikan olehnya membuat Lingsa begitu bahagia. Bocah primitif yang ia kenal kini sudah memiliki perasaan dan tidak kaku seperti dulu lagi. Mereka berdua sempat-sempatnya bercanda satu sama lain dan lupa kalau Meng Li masih berada di sana. Lingsa lalu memberikan buah manisan itu untuknya. Keesokan hari, mereka berdua sehabis pulang dari belanja mendapatkan informasi dari salah satu murid kalau Tian He belum kembali setelah pergi tadi pagi. Takut terjadi sesuatu hal kepadanya, mereka berdua segera pergi mencari. 丽莎，你等等我。 Ternyata Tian He berada di depan kuil sedang mendengarkan alunan lagu dari kecapi yang dimainkan oleh Shinji. Di sana, Meng Li sadar ada yang aneh dengan alunan lagu tersebut. Dan benar saja, Tian He bersama Lingsa seperti terhipnotis. Tidak hanya mereka, warga yang ikut mendengarkan juga sama seperti mereka. Sadar akan ada terjadi sesuatu hal yang berbahaya, Meng Li segera menggunakan kecapi miliknya untuk menghalau alunan lagu milik Shinji. Ia pun berhasil. Satu persatu warga di sana mulai sadar dan lalu pergi. Sayangnya, itu tidak berhasil untuk Tian He bersama Lingsa yang semakin terhipnotis dan berjalan masuk ke dalam kuil. Di waktu bersamaan, Zi Ying sedang menyelidiki kasus warga yang tertidur. Mendengarkan alunan lagu yang dimainkan oleh Shinji, ia pun segera turun ke bawah untuk mengecek karena ia menyadari ada sesuatu hal yang aneh. Meng Li langsung menghentikan wanita itu bermain kecapi, sehingga membuat mereka berdua kembali sadar. Meng Li menjelaskan ke mereka mengenai apa yang baru saja terjadi. Tidak hanya itu, alunan lagu yang dimainkan wanita di sana merupakan ilmu pemikat hati yang dikenal ilmu terlarang. Mendengarkan itu, Shinji tidak terima karena ia merasa hanya memainkan alunan lagu biasa dari kecapinya dan tidak pernah memiliki ilmu pemikat hati. Alasan ia melakukan itu untuk memainkan lagu kesukaan suaminya yang kini telah meninggal dan jasadnya berada di dalam kuil. Ternyata alasan ia dilarang masuk di saat dulu suaminya menderita sebuah penyakit. Ia pun pergi berkelana untuk mencari seorang tabib yang dapat menyembuhkan penyakit suaminya. Namun sayang saat ia kembali, suaminya sudah meninggal. Maka dari itu pihak keluarga suaminya menyalahkan ia dan menuduhnya telah meninggalkan sang suami yang sedang sakit. Maka dari itu ia dilarang masuk untuk memberikan penghormatan terakhir. Ia hanya bisa bermain kecapi di luar kuil setiap harinya. Mendengarkan itu, Lingsa sesaat teringat dengan kakaknya yang kini sedang sakit parah. Faktanya di sini, ia juga pergi berkelana untuk mendapatkan pil keabadian yang dikatakan mampu menyembuhkan segala penyakit. Itulah misi yang ia jalankan saat ini. Tak lama kemudian, Zi Ying datang ke sana dan hendak menangkap Shinji. Atas tuduhan, semua penduduk saat ini tertidur dan tidak bangun akibat ilmu pemikat hati dari alunan lagu kecapinya. Mereka pun mencoba menghentikan dan menjelaskan kalau ini adalah kesalahpahaman. Tiba-tiba, Ming Lei mengirim Zi Ying ke dalam dunia ilusinya untuk sementara waktu. Lalu mereka membawa Shinji masuk ke dalam kuil. Seketika, adik dari suaminya di sana tidak suka akan kehadirannya. Yang dituduh sebagai istri tidak berbakti akibat meninggalkan sang suami yang sedang sakit. Shinji mencoba menjelaskan semua kesalahpahaman itu dan kedatangannya ke sana hanya untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun sayang, adik dari suaminya itu tidak setuju.
Lantas, Shinji mencoba bunuh diri. Hal itu segera dihentikan oleh Meng Li sambil berkata kalau ia melihat Shinji sebenarnya sudah mati dan di hadapan mereka saat ini hanyalah rohnya saja. Sontak mereka tidak percaya akan hal itu. Dan benar saja, di saat dulu, Shinji yang telah menerima kabar suaminya meninggal dunia menjadi sangat terkejut. Akibat sedih yang terlalu mendalam membuatnya sampai-sampai terkena serangan jantung. Lalu, rohnya keluar untuk pergi meminta maaf dan memberikan penghormatan terakhir kepada sang suami. Mengetahui hal itu, adik dari suaminya di sana ikut bersedih dan mengizinkan ia memberikan penghormatan terakhir di sana. 妹妹，我求你了。 Setelah melakukan itu, Shinji memainkan sebuah lagu kesukaan sang suami. Karena tujuannya sudah tercapai, Shinji secara perlahan mulai menghilang. Semua orang yang melihat itu ikut merasakan kesedihan. Bahkan, Ziying dikenal memiliki wajah dingin dan tidak pernah tersenyum juga ikut menangis. Di malam harinya, Baike sedikit kesal karena ternyata ia yang membangkitkan rohnya Shinji dan secara diam-diam memasukkan sebuah mutiara ilmu pemikat hati. Sehingga alunan lagu dari kecapi yang dimainkannya membuat para penduduk satu persatu mulai tertidur. Jiwa para penduduk disegel olehnya yang akan dijadikan bahan untuk membuat baju zirah. Itulah alasannya kenapa penduduk yang tidur tidak bangun lagi. 我要就是舍命也会完成。 Kini penyakit tidur di kota tersebut semakin merajalela. Ziying kembali ke kuil itu dan mendapati orang di sana sudah terjangkit penyakit tidur. Ia pun mencurigai ada sesuatu hal yang aneh dari kecapi tersebut. Dan benar saja saat ia periksa, ia menemukan mutiara di dalamnya. Ia pun segera memberitahukan kepada Tian He dan kawan-kawan masalah penyakit tidur yang ternyata jumlah korbannya sudah hampir 3.000 orang. Di waktu bersamaan, Lingsa sedang membuatkan makanan untuk teman-temannya. Sesaat ia pun menguap. Meng Li menemukan kejanggalan. Di dalam mutiara itu tertulis sebuah kata yaitu Qi. Karena hal itu, Ziying mulai menyadari mungkin saja mutiara tersebut milik sekte Susan. Sebab di sekte Susan memiliki sebuah perbatasan yang bernama Perbatasan Qi. Ia pun berencana menghubungi salah satu temannya di sekte Susan untuk diajak bertemu dalam membahas mutiara tersebut. Sesaat, Tian He merasa aneh karena Lingsa sejak pagi tadi belum selesai memasak. Mereka pun bergegas pergi mengecek yang ternyata Lingsa telah terkena penyakit tidur. Setelah dibawa kembali ke kamar, Ziying mengajak mereka untuk mengobrol di luar. Ia berkata, temannya yang bernama Dao Zhen dari sekte Susan sudah OTW ke kota tersebut dan ia akan bertemu di kuil. Mungkin saja Dao Zhen dapat membantu mereka mengungkap teka-teki di balik mutiara tersebut. Baru saja hendak pergi, tiba-tiba Lingsa keluar yang membuat mereka terkejut sekaligus senang. Bagaimana bisa ia bangun setelah terkena penyakit tidur? Namun di sini mereka mulai merasa ada kejanggalan. Sebab tingkah laku Lingsa terlihat berubah tidak seperti biasanya. Bahkan Lingsa mengajak Tian He untuk keluar jalan-jalan mencari udara segar. Sebab ia sudah lelah tidur seharian di kamar. Melihat itu, mereka bertiga yang semakin sedikit curiga kepadanya pura-pura bersikap normal seperti biasanya. Sesaat, Ziying membisikkan sebuah mantra apabila terjadi sesuatu hal, Tian He harus segera membaca mantra tersebut. Singkat cerita, setelah tiba di kuil, Ziying bertemu dengan Dao Zhen. Ia pun menunjukkan mutiara tersebut dan meminta temannya itu untuk memeriksa apakah mutiara itu ada hubungannya dengan penyakit tidur yang dialami penduduk saat ini. Kemudian Dao Zhen memeriksa dan ia menjelaskan mutiara itu banyak dijumpai di perbatasan Qi. Itu hanyalah mutiara biasa yang dapat menyimpan jimat apapun di dalamnya.
Untuk mengetahui siapa yang memasukkan jimat mantra ilmu pemikat hati di dalam mutiara tersebut, salah satu dari mereka harus segera masuk ke dunia dimensi mutiara itu. Ziying bersedia melakukannya. Meng Li berkata ia hanya memiliki waktu 2 jam saja. Apabila lewat, maka jiwanya akan terjebak. Ritual mulai dilakukan. Dao Zhen bersama Meng Li mengirim jiwanya masuk ke sana. Setelah berada di dalam, Ziying melihat ribuan jiwa para penduduk yang tertidur sudah tersegel ke dalam penjara yang berbentuk bulat di sana. Akhirnya ia pun mengetahui ini perbuatan dari Bai Ke yang sengaja menyegel jiwa manusia untuk dijadikan bahan pembuatan baju zirah. Ia pun sadar Lingsa yang ditemuinya bukanlah yang asli, melainkan sudah dikendalikan oleh siluman sebab jiwa milik Lingsa terlihat jelas sedang tersegel di sana. Sementara itu, Tian He diajak oleh Lingsa ke sebuah kedai untuk minum arak. Namun ia menolak dan terus menghindar untuk meminum arak tersebut. Lingsa saat ini berusaha membuatnya mabuk. Tentu saja apa yang direncanakannya itu sudah disadari oleh Tian He. Dan ia berkata wanita di hadapannya ini bukanlah Lingsa. Karena sudah ketahuan, wanita itu pun mengaku ia adalah Wen Yu. Dan segera menghancurkan kendi arak tersebut untuk melukai tangan Lingsa sebagai ancaman. Supaya Tian He mau menyerahkan pedang Wangsu. Melihat itu, Tian He mengucapkan mantra yang langsung disadari oleh Ziying. Sebuah tanda bahaya sedang terjadi. Mereka pun bergegas mencari keberadaan Tian He. Kemudian, Tian He melakukan pertukaran. Bai Ke bersedia mengembalikan wanitanya asalkan pedang Wangsu diserahkan kepadanya. Tidak ingin Lingsa dalam bahaya, tanpa berpikir panjang ia pun segera menyerahkan pedang tersebut. Terlihat Bai Ke mampu memegang pedang Wangsu karena ia menggunakan sebuah sarung tangan khusus yang dapat melindungi tangannya. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, mereka pun segera pergi. Meskipun Lingsa kini sudah selamat, namun terlihat pandangannya kosong. Tian He terus memanggil namanya. Jiwa Lingsa yang sedang tersegel dapat mendengarkan suaranya. Namun sayang ia tidak bisa keluar dari sana. Tak lama kemudian, teman-temannya datang ke sana untuk memeriksa. Dao Zhen lalu berkata, Lingsa saat ini seperti mayat hidup. Jiwanya masih tersegel. Tian He berkata, Bai Ke menggunakan sebuah sarung tangan yang aneh, sehingga mampu memegang pedang Wangsu. Mendengarkan itu, Dao Zhen menyadari Bai Ke saat ini menggunakan mutiara Qian untuk mengumpulkan jiwa manusia yang dijadikan bahan pembuatan baju zirah. Baju zirah diciptakan untuk menghancurkan pedang Wangsu. Sebelum terlambat, mereka harus segera menghentikannya. Apabila pedang Wangsu dihancurkan, maka malapetaka akan terjadi. Tidak hanya 3.000 penduduk yang tertidur menjadi korban, namun seluruh dunia akan mengalami kehancuran. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan keberadaan Bai Ke. Pertarungan pun lalu terjadi, yang menewaskan Wen Yu di sana. Melihat itu, Bai Ke segera mengeluarkan baju zirah yang berhasil dibuatnya. Bala bantuan datang ke sana, yaitu murid dari sekte King Hua dan sekte Susan. Mereka pun bersama-sama menghadapi Bai Ke. Siapa sangka setiap serangan yang dilancarkan oleh mereka ke arah Bai Ke membuat jiwa manusia yang tersegel ikut merasakan kesakitan. Bagaimana tidak, itu bisa terjadi akibat baju zirah tersebut terbuat dari jiwa manusia yang dikumpulkan menjadi satu. Dan benar saja,
Tubuh Lingsa saat ini tiba-tiba muntah darah dan terluka. 那灵杀他！快救治！大灵莎，快救治！住手！天鹤， Tianhe mencoba menghentikan serangan mereka ke arah Baike karena justru akan menyakiti jiwa manusia. Akibat berusaha menghentikan serangan itu, ia pun terluka. Tanpa sengaja karena hal itu membangkitkan kekuatan terpendam di tubuhnya dan menghajar Baike sampai sekarat. Jelas hal tersebut membuat semua orang di sana sangat terkejut. Baike yang terpojok menusuknya menggunakan pedang itu. Namun Tianhe tidak bergeming sama sekali. Ia bahkan terus mendekatinya untuk mengambil mutiara Qian dan dihancurkan. Setelah itu ia membalikkan badan sehingga pedang Wangsu yang menembus tubuhnya juga ikut menembus ke tubuh Baike sampai tewas. Karena hal tersebut, 3.000 jiwa penduduk yang tersegel kini berhasil bebas dan kembali ke tubuh masing-masing. Begitu juga dengan Lingsa yang telah terbangun. Singkat cerita, Zi Ying memberikan informasi dan menceritakan apa yang telah terjadi. Lingsa segera pergi melihat Tianhe yang kini sekarat. Ia pun memohon kepada Zi Ying untuk membantunya menyembuhkan organ vital yang terluka di tubuh Tianhe. Masih ada satu cara untuk menyelamatkan nyawanya. Namun salah satu dari mereka harus mengorbankan energi spiritual mereka untuk diberikan kepada Tianhe. Hanya dengan begitu, organ di tubuh Tianhe yang terluka bisa disembuhkan. Mendengarkan itu, Lingsa bersedia memberikan energi miliknya. Ritual pun lalu dilakukan, yang pada akhirnya Tianhe berhasil disembuhkan. Keesokan harinya, mereka semua menghampiri Lingsa yang terbangun dari tidur akibat kelelahan dan kehabisan energi. Anehnya di sini, Lingsa tidak mengenal mereka. Ternyata, ia tidak lupa ingatan, melainkan di tubuhnya saat ini berisikan jiwa milik orang lain yang tertukar. Wanita itu mengaku namanya adalah Mingzu. Yang lebih mengejutkannya lagi, Mingzu sudah koma selama 9 tahun dan tidak menyangka akan terbangun di tubuh orang lain. Karena hal tersebut, mereka akan bersama-sama membantunya untuk mengembalikan jiwa Mingzu ke tubuh aslinya, supaya jiwa Lingsa yang terjebak di tubuh Mingzu juga bisa kembali. 你们快想办法把灵莎姑娘换回来。 Mereka pun lalu pergi menemani Mingzu untuk pulang ke rumahnya. Di perjalanan tanpa sengaja, Mingzu melihat pengemis yang ia kenal. Ternyata pengemis itu sejak 9 tahun yang lalu merupakan penjual bunga yang sering ia beli. Ia pun mencoba bertanya apakah masih kenal wanita yang bernama Mingzu. Pengemis itu tentu saja masih ingat, namun ia bertanya siapa dirinya. Di sini, Mingzu lupa kalau ia menggunakan tubuh Lingsa. Wajar saja tidak dikenal. Tiba-tiba pengemis tersebut berkata, semenjak 9 tahun yang lalu, ia sudah tidak pernah bertemu dengan Mingzu lagi. Dan dikabarkan kedua orang tuanya sudah meninggal. Sontak, Mingzu yang mendengarkan hal tersebut menjadi sangat syok dan bersedih. Sebab ia juga baru tahu akan hal itu. Sementara Zi Ying berhasil menemukan keberadaan tubuh Mingzu yang dijaga oleh salah satu pelayan di sana selama ini. Zi Ying menceritakan semua yang telah terjadi, maka dari itu ia datang ke sana. Pelayan itu pun dipinta untuk berjaga di luar.
Sementara itu, Xuan Ying menghampirinya dan tidak tahu kalau di hadapannya itu bukanlah Lingsa, melainkan Mingzu. Ia pun mengingatkan tugasnya untuk membawa Tianhu ke sekte Qinghua. Karena sejak awal Mingzu berada di tubuh Lingsa, ia pun akhirnya tahu selama ini Lingsa mendekati Tianhe hanya untuk dimanfaatkan saja. Kebetulan Ming Lei tak sengaja mengintip mereka berdua. Ia menghampiri dan mengajak Mingzu untuk segera pergi. Sesaat, Mingzu merasakan keberadaan seseorang yang sedari tadi mengintipnya. Setelah bertemu dengan Ziying, mereka segera membuat Mingzu tertidur, tepat di sebelah tubuh Mingzu yang asli. Kini mereka akan melakukan ritual untuk menukar kembali jiwa mereka berdua ke tubuh asalnya. Tianhe bersama Ming Lei akan dikirim ke dunia mimpi milik Mingzu. Setelah ritual dilakukan, Tianhe bersama Ming Lei sudah berada di dunia mimpi. Lingsa sangat senang bisa bertemu dengan mereka. Setelah diceritakan apa yang sudah terjadi saat ini, Lingsa akhirnya mengerti. Sementara itu, Mingzu terbangun dari tidurnya dan melihat kekasihnya di sana yang bernama Li. Terlihat Mingzu diperlakukan sangat baik olehnya. Sesaat, ingatannya mulai kembali dan menyadari itu adalah dunia mimpi sehingga membuatnya terjebak di sana dan koma selama 9 tahun. Dengan segera ia pergi ke kuil untuk mencari seorang pria yang bernama Jingxin, salah satu biksu penjaga kuil tersebut. Namun di sana ia tidak menemukan keberadaannya. Kembali ke dunia nyata. Jingxin, biksu botak ini mendatangi gubuk tersebut, namun tiba-tiba ia dibuat pingsan oleh seseorang. Ziying berusaha memberikan energinya supaya ritual itu tidak gagal, karena mereka yang berada di dunia mimpi akan terjebak selamanya. Lalu pria tua, pelayan yang selalu menjaga Mingzu datang ke sana. Siapa sangka ia adalah Li yang selama ini menyamar dan langsung menyerang Ziying supaya ritual itu gagal agar Tianhe, Lingsa bersama Ming Lei terjebak ke dunia mimpi yang merupakan dunia yang diciptakan oleh Li sendiri. Kembali ke dunia mimpi, mereka bertiga dihadang oleh seluruh penduduk, makhluk ciptaan oleh Li. Terlihat, Li di sana mengaku ia sengaja menciptakan dunia mimpi supaya ia bisa hidup bersama dengan Mingzu. Faktanya di sini, Mingzu merupakan kekasihnya biksu botak tadi. Karena Li begitu sangat mencintainya, ia pun dengan sengaja membunuh kedua orang tua Mingzu dan membuat fitnah seolah-olah biksu botak pelakunya. Baru kemudian, Li membuat Mingzu tertidur dan dijebak ke dalam dunia mimpi yang ia buat. Hanya dengan begitu, ia bisa selamanya bersama Mingzu selama 9 tahun ini. Tianhe begitu kesal dibuatnya dan mencoba menyerang. Namun sayang, Li sangat berkuasa di dunia mimpi yang ia buat. Bisa dikatakan dirinya lah Tuhan di dunia tersebut. Sementara Li di dunia nyata mencoba membunuh Ziying. Ziying menahan serangannya sambil mempertahankan ritual tersebut supaya tidak gagal. Kembali ke dunia mimpi, Mingzu datang ke sana dan sudah mengingat semua yang telah terjadi. Ia sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Li. Ia sangat marah atas apa yang dilakukan Li saat ini sehingga membuatnya koma selama 9 tahun dan dijebak ke dalam dunia mimpi tersebut. Akhirnya terbongkar sudah kebusukan Li selama ini yang membunuh kedua orang tuanya dan menjebak kekasihnya yaitu biksu botak sebagai pembunuh. Kembali ke dunia nyata, murid sekte Qinghua datang ke sana untuk membantu Ziying. Li bertarung melawan mereka. Karena di dunia nyata, ia sangat cupu, kedua murid itu pun dengan mudah melumpuhkannya. Karena hal tersebut, mereka pun telah sadar dan berhasil keluar dari dunia mimpi. Mereka lalu keluar melihat Li yang masih belum sadarkan diri. Tak lama kemudian ia pun terbangun, disusul oleh Mingzu yang datang menghampirinya.
ia meminta Tianhe dan kawan-kawan untuk pergi sambil mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya. Masalah ini merupakan masalah internal dan ia tidak ingin orang lain untuk ikut campur. Mendengarkan hal tersebut, Tianhe dan kawan-kawan akhirnya pergi. Siapa sangka Mingzu langsung menusuk Li menggunakan pisau untuk balas dendam atas kematian orang tuanya dan kekasihnya si biksu botak. Setelah itu, Mingzu juga mengakhiri hidupnya sendiri agar bisa terbebas dari penderitaan. Di malam hari, mereka merawat Tianhe yang terluka saat berada di dunia mimpi tadi siang. Sesaat, Meng Li teringat kalau Lingsa mendekati Tianhe hanya untuk dimanfaatkan saja. Ia pun mencoba bertanya mengenai kebenaran tersebut. Namun melihatnya yang sangat perhatian kepada Tianhe, Meng Li mengurungkan niat untuk bertanya dan memilih percaya kepada Lingsa tidak mungkin sejahat itu. Kemudian, Lingsa tak sengaja mendengarkan murid sekte King Hua yang membahas masalah ayahnya Tianhe yang dicap sebagai pengkhianat. Mendengarkan hal tersebut membuatnya penasaran kenapa sekte King Hua sangat membenci ayah Tianhe. Ia pun lalu pergi menemui Ziyin untuk bertanya masalah itu. Awalnya Ziyin enggan untuk menjawab karena terus didesak mau tidak mau. Ziyin berkata alasan ayah Tianhe Yun Tianqing dicap sebagai pengkhianat karena 19 tahun yang lalu membuat sekte King Hua mengalami kekalahan saat berperang melawan klan siluman. Penyebabnya karena Yun Tianqing membawa Su Yu, istrinya sendiri, untuk mencabut pedang Wangsu saat berperang dan mereka berdua lalu pergi. Padahal di saat itu, pedang Wangsu dibutuhkan kekuatannya untuk melawan klan siluman. Setelah menceritakan itu semua, Ziying meminta ia merahasiakannya. Jangan sampai Tianhe mengetahui hal tersebut. Setelah itu, Lingsa kembali menjaga Tianhe. Dari sinilah ia pun mulai ragu apakah harus mengikuti perintah dari Suan Ying atau tidak. Satu sisi ia membutuhkan pil keabadian untuk menolong kakaknya. Di sisi lain, ia tidak mungkin mengkhianati Tianhe. Lalu keesokan hari, ia terbangun dan melihat Tianhe sedang berdoa untuk ayahnya sambil berkata kalau saat ini ia sudah menemukan seorang teman yang sangat ia sayangi, yaitu Lingsa. Ia rela berkorban demi wanita tersebut dan meminta izin kepada ayahnya agar tidak marah. Mendengarkan itu, Lingsa hatinya merasa sangat tersentuh. Karena bingung dengan situasi saat ini, ia pun pergi ke sebuah kedai untuk minum arak. Tiba-tiba datang beberapa pendekar yang tidak senang melihatnya mengambil kursi meja mereka yang biasa duduk di sana. Lingsa awalnya tidak peduli, namun saat dibiarkan, pendekar itu semakin seenaknya. Dari meja sebelah, seorang pendekar wanita mengusir para pria tersebut. Karena mengenal wanita tersebut, mereka pun ketakutan dan memilih pergi. Akhirnya mereka berdua pun berkenalan sambil minum arak bersama. Diketahui wanita ini bernama Shen. Lantas ia pun berkata, di dunia ini terdapat 3 alasan seseorang meminum arak sendirian. Yang pertama, untuk menghilangkan kesedihan. Kedua, untuk melarikan diri dari masalah. Dan ketiga, bingung memilih sebuah keputusan. Lingsa menjawab, ketiga poin itu sedang ia rasakan saat ini. Sebelum memilih jalan yang salah, Shen menyuruhnya untuk mengikuti kata hatinya sendiri. Karena yang namanya penyesalan selalu datang di akhir. Setelah berkata seperti itu, ia pun lalu pergi. Apabila berjodoh, mereka akan bertemu kembali. Akhirnya, Lingsa membuat sebuah keputusan. Ia pun pergi menemui Suan Ying dan memutuskan kerjasama mereka. Ia tidak mau menjadi seorang pengkhianat karena bagaimanapun juga Tianhe adalah temannya yang tak mungkin ia bohongi. Ia sudah tidak peduli lagi terhadap pil keabadian dan percaya suatu saat nanti ia pasti akan mendapatkannya dengan caranya sendiri. Lingsa juga berkata Suan Ying juga salah satu temannya. Terlihat Suan Ying seperti senang setelah mengetahui ia juga dianggap teman. 我当你是朋友。
Singkat cerita, mereka semua berkumpul di pendopo. Lingsa berkata saat ia pergi ke sebuah kedai untuk minum arak, tak sengaja berkenalan dengan seorang wanita pendekar bernama Sen. Sontak, Ziying bersama Ming Lei sangat terkejut karena ternyata Sen sama-sama merupakan guru mereka berdua. Mendengarkan itu, Lingsa lantas menyuruh Ziying untuk menjaga Meng Li karena secara tidak langsung mereka berdua merupakan kakak adik seperguruan. Ternyata alasannya berkata seperti itu, Lingsa sudah tidak ingin melanjutkan perjalanan ke sekte Qinghua. Tianhe bertanya alasannya, namun Lingsa tidak mau menjawab dan memilih pergi. Mereka bertiga pun bingung apa yang terjadi kepadanya. Lingsa yang selalu menggebu-gebu ingin pergi ke sekte Qinghua, namun sekarang kenapa berubah pikiran? Keesokan harinya, Lingsa menyuruh Tianhe untuk mengemasi barang-barang karena mereka tidak jadi pergi ke sekte Qinghua. Ia ingin pulang bersamanya ke puncak gunung dan tinggal bersama di sana. Jelas hal itu ditolak karena Tianhe ingin mengetahui identitas orang tuanya beserta pedang Wangsu. Ia berkata kalau sudah tahu apa yang terjadi kepada Lingsa, sebab waktu itu di saat Mingzu berada di tubuhnya, terdapat pria bertopeng menghampirinya dan di sana Tianhe mendengarkan semua percakapan mereka. Ia sadar itulah beban yang dirasakan oleh Lingsa saat ini. Maka dari itu ia bersedia menyerahkan pedang Wangsu untuk ditukar dengan pil keabadian dalam menolong kakaknya yang sedang sakit. Demi dirinya, Tianhe akan melakukan apapun. Akhirnya mereka berdua pun berjanji tidak akan saling membohongi atau menjaga rahasia satu sama lain. Singkat cerita, mereka menggunakan pedang terbang yang disediakan oleh Ziying sebab hanya dengan cara itu mereka bisa cepat sampai ke wilayah sekte Qinghua. Lalu tibalah mereka di kaki gunung wilayah sekte Qinghua. Ziying meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki dan ia membantu mereka sampai di sini saja. Sisanya tergantung usaha mereka apakah berhasil atau tidak sampai ke sekte Qinghua. Sebelum pergi, Ziying menjelaskan, di depan sana terdapat sebuah kota yang bernama Kota Praja, yang dihuni manusia dan siluman hidup rukun satu sama lain. Di malam hari, Tianhe dan kawan-kawan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Suan Ying memberikan laporan kalau Lingsa anak buahnya berhasil membawa Tianhe bersama pedang Wangsu ke kaki gunung wilayah sekte Qinghua. Ia pun meminta Su Yao memberikan pil keabadian sesuai kesepakatan. Sesaat, Su Yao menyuruh ia mengkhianati kesepakatan tersebut. Namun Suan Ying menolak sebab ia tidak ingin mengkhianati temannya. Hal itu membuat Su Yao menjadi marah dan menyerangnya. Sambil berkata, Suan Ying adalah manusia ciptaannya yang dilarang memiliki perasaan. Tetap saja, ia bersikeras meminta pil tersebut, yang pada akhirnya Su Yao memberikannya. Setelah itu secara diam-diam mereka berdua saling bertemu. Kini Lingsa berhasil mendapatkan pil keabadian dan berterima kasih kepada Suan Ying karena sebagai teman ia tidak mengkhianati janjinya. Mendengarkan kata teman, hati kecil Suan Ying begitu bahagia. Sementara itu, Meng Li bermimpi melihat peperangan dan terdapat seorang pria yang menyuruhnya pergi ke kota Praja. Setelah terbangun, batu zamrud di lehernya lalu bersinar, yang dimana batu tersebut sudah ada di lehernya sejak ia lahir. Tianhe bersama Lingsan akan membantunya mencari tahu asal-muasal batu zamrud itu di kota Praja. Setelah mereka memasuki kota Praja, pemandangan di sana sungguh sangat aneh. Bagaimana tidak, manusia dan siluman hidup rukun satu sama lain. Tanpa sengaja mereka bertemu dengan Ziying. Ternyata pria itu bukanlah Ziying, melainkan seseorang yang mengubah wajahnya menyerupai Ziying, yang dianggap sebagai idolanya. Ia pun menunjukkan balai penyamaran, tempat semua orang bisa mengubah wajah mereka mirip siapapun. Setelah mendatangi toko tersebut, pemiliknya seorang wanita cantik bernama Bai Er. Belum sempat mereka mengutarakan maksud kedatangan ke sana, tiba-tiba seorang pria gila yang sangat menyukai Bai Er datang ke sana. Ia bernama Feng.
Ling San lalu berkata mereka datang ke sana untuk bertanya mengenai asal-usul batu zamrud tersebut yang berada di leher Meng Li. Feng yang melihat itu langsung mengatakan mereka bisa pergi ke pavilion King Feng karena di sana menyimpan seluruh catatan barang-barang kuno. Mungkin saja di sana mereka bisa menemukan asal-usul batu zamrud tersebut. Mendengarkan itu, mereka pun meminta Feng untuk diantar ke sana. 这里就是清凤阁，快来找我，来找我！怎么了，梦离？让我去找他。 Sesampainya di pavilion itu, Feng menjelaskan lantai 1 tempat arena pertarungan, lantai 2 menyimpan segala informasi mengenai barang-barang kuno. Lalu Tian He dipinta untuk berduel dengan siluman di arena tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia pun menerimanya. Semua orang lalu berkumpul untuk memasang taruhan. Sesaat, Tian He menyuruh mereka berdua untuk naik ke lantai atas. Di saat ia bertarung mengalihkan perhatian. Ternyata lawannya seekor siluman lucu namun sangat besar. Ia dikenal sebagai siluman 5 racun. Tidak ada satupun manusia ataupun siluman yang mampu mengalahkannya selama ini. 这个我说话。走。 Saat pertarungan sedang berlangsung, mereka berdua secara diam-diam segera naik ke lantai atas. Namun hal itu disadari oleh Feng dan pria berkumis pengurus pavilion tersebut. Setelah itu mereka berdua melumpuhkan penjaga yang berjaga di sana. Kemudian memasuki sebuah ruangan yang menyimpan seluruh catatan barang-barang kuno. 干什么的？清凤阁重地，赶紧离开！ 笨蛋呐！ Siapa sangka yang menjaga ruangan tersebut adalah anak siluman babi. Belum sempat, Ling Sa meminta dicarikan sebuah buku catatan mengenai batu zamrud kuno. Tiba-tiba pengurus pavilion datang ke sana dan menangkap mereka berdua. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Feng merupakan pemimpin pavilion tersebut. 带去。走吧。 是清风哥哥主峰啊！ Kemudian, Feng menunjukkan dirinya sebagai pemimpin pavilion, sehingga Tian He yang baru mengetahui itu meminta ia memberikan buku catatan mengenai batu zamrud. Feng bersedia memberikan asalkan ia mampu mengalahkan siluman 5 racun di sana. Mendengarkan itu, Tian He kembali bertarung untuk mengalahkan siluman tersebut. Bodohnya di sini, Meng Li mencoba membantu namun justru membahayakan nyawanya sendiri. Tian He berusaha melindunginya sehingga memberikan kesempatan kepada siluman itu untuk melancarkan serangan. Sesaat, Feng sangat terkejut setelah melihat kalung yang digunakan oleh Tian He. Siluman itu berusaha menyerap energi kekuatan spiritual milik Tian He. Ling Sa mencoba membantu, namun siapa sangka tubuh Tian He justru balik menyerap kekuatan spiritual siluman tersebut. Bahkan energi Ling San juga ikut terserap, membuatnya jatuh pingsan. 林夏，公子， Feng yang sudah tahu identitas Tian He melalui kalungnya lantas memberikan bantuan. Awalnya Tian He tidak percaya, namun Feng mencoba meyakinkan kalau ia serius. Singkat cerita, setelah diperiksa, Feng berkata, Ling Sa kehabisan energi spiritual. Apabila dibiarkan, maka dapat merenggut nyawanya. Tanpa sengaja, Tian He menyenggol tas kecil milik Ling Sa, sehingga pil keabadian terjatuh. Sontak, Feng sangat terkejut karena pil keabadian merupakan barang langka di dunia ini dan tidak ternilai harganya, yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Mendengarkan itu, tanpa berpikir panjang, Tian He memberikan pil tersebut kepada Ling Sa agar bisa selamat. 你快看看，果然是神丹，不带了。 太好了！
Kemudian, Tian He melihat siluman 5 racun berubah menjadi kecil dan imut. Itu bisa terjadi akibat Tian He menyerap seluruh kekuatan spiritualnya. Mendengarkan itu, ia pun ingin mengembalikan energi milik siluman itu. Namun sayangnya, ia gagal. Sebab Tian He belum mempelajari ilmu sihir untuk mentransfer kekuatan spiritual. Setelah Lingsa sadar, ia pun merasakan tubuhnya seperti terlahir kembali. Namun di saat ia tahu mereka menggunakan pil keabadian untuk menyembuhkannya, membuat Lingsa menjadi marah. Sebab pil tersebut hendak ia gunakan untuk menyembuhkan kakaknya. Meng Li mencoba menjelaskan kondisinya tadi malam sedang kritis. Apabila terlambat, Lingsa akan mati. Maka dari itu, mereka terpaksa memberikan pil tersebut kepadanya. Mendengarkan itu, Lingsa akhirnya mengerti. Lalu, salah satu siluman datang ke sana meminta mereka untuk turun ke lantai 1. Karena penasaran, mereka pun segera turun ke bawah. Lalu, Feng bertanya apakah nama ayahnya adalah Yun Tianqing dan ibunya bernama Su Yu. Tian He membenarkan perkataannya. Tiba-tiba mereka semua langsung memberikan hormat. Siapa sangka pavilion tersebut dibangun oleh ayahnya Tian He. Secara tidak langsung, Tian He adalah tuan muda pemilik pavilion itu. Diceritakan 19 tahun yang lalu, ayahnya tersebut menyelamatkan mereka, para manusia dan siluman yang di saat dulu sulit bertahan hidup, dan mereka ditampung di pavilion tersebut. Feng lalu bertanya keberadaan ayahnya. Tian He menunjukkan papan roh nama ayahnya yang membuat mereka semua menangis. Yun Tianqing sudah meninggal dunia. 看着外表如此凶悍，但内心却如 Kemudian mereka bersama-sama mendirikan sebuah altar agar bisa memberikan penghormatan sekaligus mengirim doa kepada ayah Tian He. Sebagai pemimpin pavilion yang baru, Tian He meminta mereka menghentikan duel di arena tersebut. Karena manusia beserta siluman harus bisa hidup berdampingan. Semua orang pun mengikuti perintahnya. Singkat cerita, mereka pun mencoba memeriksa buku catatan mengenai asal-usul batu zamrud yang ternyata milik seorang putri sang kaisar ribuan tahun yang lalu yang berguna mengusir segala bencana dan kejahatan. Feng lalu bercerita, 19 tahun yang lalu, Yun Tianqing membawa seorang bayi ke pavilion. Su Yu, istrinya itu, menggunakan batu zamrud untuk melindungi bayi tersebut dari gangguan makhluk jahat. Lalu terlihat Yun Tianqing seperti menyegel seseorang di dalam lukisan itu dan meminta Feng untuk menyimpannya. Feng kemudian menunjukkan lukisan tersebut kepada mereka. Lagi-lagi, Meng Li mendengarkan suara seseorang menyuruhnya mengeluarkan ia dari lukisan tersebut. Menyadari ada yang tidak beres, mereka segera membawa Meng Li untuk keluar menjauhi lukisan itu. 你是又听到那个声音了？ 画在这画了19年了，并无任何。快来找我，你一定要找到我。 Lalu kita diperlihatkan pria yang tersegel ke dalam lukisan. Ia marah kenapa Yun Tianqing melakukan itu kepadanya. Saat sedang tidur, Meng Li kembali bermimpi melihat peperangan. Namun mimpinya itu masih sama samar. Setelah sadar, ia pun memeluk Tian He yang sedang menjaganya. Secara kebetulan, Lingsa melihat itu. Ia pun masuk memberikan obat lalu pergi dari sana. 没事了，啊？ Sebagai sesama wanita, Meng Li menyadari situasi saat ini dan menyuruh Tian He untuk pergi mengejar Lingsa. Namun, Tian He tidak peka dan enggan untuk mengejarnya. Singkatnya mereka pun berpisah. Pavilion dititipkan kepada Feng untuk dijaga. Karena Tian He dan kawan-kawan akan melanjutkan perjalanan menuju sekte Qinghua. Feng berkata, kemanapun ia pergi, Tian He akan tetap menjadi pemimpin pavilion mereka. 走了。 Singkat cerita, tibalah mereka di sekte Qinghua. 这个情况不会是科学第一姐姐，我还担心你们，咱们进去吧。
Sementara itu, Suan Ying melapor Tian He beserta pedang Wangsu telah tiba di sekte. Su Yao lalu memerintahkannya untuk menyelidiki siapa pria bertopeng dan berjubah hitam yang kemarin ingin mengambil pedang Wangsu. Ia yakin orang tersebut juga berasal dari sekte mereka. Kecurigaannya saat ini mengarah ke Guru Zhao. Suan Ying dipinta untuk mengumpulkan bukti dan selalu mengawasi pergerakan Guru Zhao. 叮嘱云天鹤他们，以防有人对剑下手。是。 Kembali ke mereka, seluruh murid sangat terpesona akan kecantikan Lingsa bersama Meng Li. Tidak sedikit murid pria mencoba menggoda mereka berdua. Lalu datanglah seorang murid senior bernama Suan Ye yang akan membawa Lingsa dan Meng Li masuk ke dalam kamar. Sedangkan Tian He diserahkan kepada murid yang bernama Hua Xin untuk satu kamar dengannya. 你也跟我走吧。好，师兄。 Setelah berada di kamar, Suan Ye meminta mereka beristirahat sebab esok hari Meng Li bersama Lingsa dan Tian He akan mengikuti upacara penerimaan murid baru. Sedangkan Tian He menyalakan dupa dan memberikan doa untuk ayahnya. Hal itu tak sengaja dilihat oleh Ziying dan memintanya untuk tidak melakukan itu lagi karena akan sangat berbahaya untuk dirinya. Penasaran atas perkataannya, Tian He bertanya apa yang terjadi dan kenapa ia tidak boleh menyalakan dupa untuk ayahnya. Di sanalah Ziying berkata jujur, 19 tahun yang lalu ayahnya itu dicap sebagai pengkhianat yang bekerja untuk klan siluman, sehingga menyebabkan sekte Qinghua kalah berperang dan menewaskan hampir 3.000 murid sekte Qinghua. Demi kebaikannya, Tian He dilarang memberitahukan identitas aslinya kepada siapapun. Tentu saja Tian He sangat terkejut mendengarkan itu. 年前到底发生了什么？ Sementara Su Yao pergi menemui Yun Lei. Lagi-lagi Yun Lei marah akan kedatangannya, apalagi melihat Su Yao memegang batu giok milik Su Yu. Ia pun bertanya keberadaan Su Yu saat ini. Su Yao menjawab, di saat dulu Su Yu bersama Yun Tianqing meninggalkan sekte Qinghua dan dicap sebagai pengkhianat. Dan pada akhirnya Su Yu meninggal dunia 19 tahun yang lalu. Yun Lei tidak percaya akan hal itu karena ia melihat giok milik Su Yu yang dipegang oleh Su Yao bersinar, menandakan pedang Wangsu masih ada. Otomatis Su Yu juga masih hidup. Su Yao menjawab, pemilik pedang Wangsu saat ini sudah berganti orang. 我杀了他，我也不知道他如何死。 Yun Lei tetap tidak percaya dan menyerangnya karena hanya Su Yu yang bisa memegang pedang tersebut. Ia sadar selama ini Su Yao sangat menginginkan pedang itu. Su Yao menjawab ia tidak tahu siapa yang membunuh Su Yu. Namun yang pasti pemilik baru pedang Wangsu adalah anaknya Su Yu dan Yun Tianqing bernama Tian He. Mendengarkan itu, Yun Lei langsung terdiam. Selama ini ia koma 19 tahun. Ternyata Su Yu, wanita yang ia cintai, telah memiliki seorang anak dari Yun Tianqing. Ia pun mulai hilang kendali. Su Yao segera membuatnya pingsan. Sedangkan Lingsa memohon kepada Suan Ying agar memberikan ia satu pil keabadian lagi. Sebab pil yang diberikan kepadanya kemarin sudah ia makan. Suan Ying berjanji akan memberikan asalkan ia bisa membujuk Tian He memberikan pedang Wangsu kepada ketua sekte nantinya. Lalu keesokan hari, seluruh murid berkumpul di lapangan. Begitu juga dengan mereka bertiga yang kini menggunakan seragam sekte Qinghua. Lalu mereka pun memberikan hormat di saat ketua sekte dan keempat guru besar keluar dari istana. Kemudian, Su Yao mengatakan upacara ini diadakan untuk menyambut kedatangan ketiga murid baru saat ini. Sesaat, Guru Zhao menatap sinis ke arah mereka dan matanya tertuju kepada pedang Wangsu. Karena hal tersebut, Tian He tiba-tiba merasakan adanya aura pembunuh dan mulai bersiap. Semua orang terkejut melihat reaksinya seperti itu. 有杀气！ Lingsa berusaha menenangkannya. Su Yao memeriksa kekuatan spiritual mereka bertiga. Meng Li dan Lingsa dapat dirasakan kekuatan spiritualnya.
namun tidak dengan Tian He, yang membuat Su Yao sedikit terkejut karena Tian He memiliki kekuatan spiritual sangat tinggi, sehingga tidak bisa untuk dideteksi. Lalu tak lama kemudian, Tetua Chong datang ke sana. 这野小子体内的灵力如此强大， Di sana, Tetua Chong membeberkan identitas Tian He merupakan anak dari Yun Tianqing, seorang pengkhianat yang telah bekerja untuk klan siluman. Sontak semua orang sangat terkejut dan membencinya. Su Yao mencoba menghentikan Tetua Chong karena baginya Tian He tidak bersalah atas kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya. Tetap saja Tetua Chong tidak sudi Tian He berada di sekte King Hua. Ia ingin menghapus kekuatan spiritualnya dan mengusir ia dari sekte. Perkataannya itu membuat Ling Sa dan Meng Li menjadi sangat marah. Mereka berdua pun ingin membawa Tian He pergi. Tiba-tiba Guru Zhao menghentikan dan meminta pedang Wangsu untuk dikembalikan karena baginya pedang itu milik sekte King Hua. Tian He jelas tidak terima atas tuduhan mereka dan meminta dijelaskan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya 19 tahun yang lalu. Tetua Chong lalu bercerita, 19 tahun yang lalu, sekte King Hua berperang melawan klan siluman. Awalnya mereka menang, namun tiba-tiba ayahnya itu ternyata bekerja sama dengan klan siluman sehingga sekte King Hua menjadi kalah. Lebih dari 3.000 murid seperguruan menjadi korban jiwa dan hanya belasan orang saja yang masih selamat. Tentu saja, Tian He tidak percaya terhadap ucapannya dan meminta bukti kalau memang benar ayahnya bekerja sama dengan klan siluman. Guru Zhao berkata, pedang Wangsu merupakan milik sekte mereka. Waktu itu ayahnya hanyalah seorang murid. Saat peperangan berlangsung, ayahnya menculik Su Yu dan pedang tersebut. Su Yao sebagai ketua sekte membenarkan kalau pedang Wangsu dicuri oleh ayahnya. Seketika semua murid menghina ayah Tian He sebagai pencuri dan menghina Tian He sebagai anak seorang pengkhianat. Mendengarkan itu, Tian He hampir saja marah. Ling Sa mencoba menenangkannya. Lalu ia pun maju dan menantang semua orang di sana kalau memang benar pedang Wangsu milik sekte King Hua, ia meminta mereka untuk mengambilnya sendiri. Seketika semua orang langsung terdiam karena mereka tahu tidak ada satupun yang bisa memegangnya kecuali Su Yu beserta Yun Tianqing dan Tian He saat ini. Lantas, Tian He berkata, ini adalah bukti kalau pedang itu tidak dicuri, karena hanya ayah dan ibunya yang bisa memegangnya, dan mereka semua tidak ada yang berani menyentuhnya. Salah satu guru berkata, pedang Wangsu merupakan barang ilahi yang memilih tuannya sendiri. Meng Li menjawab, apabila memang begitu, berarti orang tua Tian He dipilih oleh pedang itu sebagai tuannya, yang menandakan orang tua Tian He bukanlah pencuri. Apabila memaksa ingin mengusir Tian He, maka pedang Wangsu akan tetap mereka bawa, mengikuti Tian He sebagai tuan barunya. Mendengarkan hal tersebut, mereka semua pun langsung terdiam. Akhirnya semua keputusan diserahkan kepada ketua sekte. Su Yao angkat bicara. Tian He disuruh memilih apakah ingin bergabung ke dalam sekte King Hua atau tidak. Apabila ia ingin bergabung, masih ada satu syarat lagi, yaitu mereka bertiga harus memiliki seorang guru di sekte tersebut. Tian He memilih tinggal karena ia ingin menyelidiki kebenaran tentang orang tuanya yang dituduh sebagai pencuri dan pengkhianat. Ia ingin membuktikan semuanya itu hanyalah fitnah belaka. Su Yao lantas menyuruh keempat guru memilih siapa yang ingin dijadikan murid. Ling Sa bersama Meng Li dipilih oleh kedua guru di sana. Sedangkan Tian He tidak ada satupun guru yang mau memilihnya. Karena hal tersebut, Meng Li dan Ling Sa juga tidak mau berada di sana dan mengajak Tian He untuk segera pergi. Tiba-tiba, Zi Ying mengajukan diri dan bersedia untuk menjadi gurunya.
Ia juga menjelaskan Tianhe bukanlah orang jahat dan selama ini ia sudah bekerja sama dengannya membasmi kejahatan para siluman dan menyelamatkan 3.000 nyawa penduduk di kota Chenzhou. Bahkan Tianhe hampir tewas saat bertarung melawan Baike dari klan siluman. Beberapa murid yang juga ikut dalam pertarungan itu menjadi saksi atas ucapan Ziying. Akhirnya diputuskanlah Su Yao memilih Ziying sebagai gurunya Tianhe. Tetua Chong menjadi marah terhadap keputusannya. Su Yao justru menentang balik Tetua Chong karena ia adalah ketua sekte yang berhak memutuskannya. Apabila ia mengusir Tianhe yang sudah pernah menyelamatkan 3.000 nyawa penduduk di kota Chenzhou, maka nama baik sekte King Hua akan tercoreng. Mendengarkan itu, para guru beserta murid tidak bisa membantah dan mengikuti perintah. Sedangkan Tetua Chong yang kesal lalu pergi dari sana. 多谢掌门。